Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini. Baik, tema kita kali ini adalah tentang cinta, ya. Dimana kondisinya, ya saya merasakan energi kalian lagi bingung, bimbang, ragu, ya. Kira-kira apa dan kenapa nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya, tentang cinta. Dan ini bisa vice versa, dari kamu untuknya ataupun dari dirinya ke kamu. Dan mungkin juga ini sudah terjadi ataukah dalam perjalanan ya, jadi kamu lebih waspada kalau belum terjadi. Oke, langsung saja berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu di mana tentang cinta. Aminkan yang terbaik, dan kalaupun ada yang negatif ya dipakai untuk berjaga-jaga ya. Bukan yang negatif untuk menakuti, tetapi lebih ke sisi dimana oh itu akan terjadi berarti harus saya lakukan ini. Kalaupun nanti terjadi berarti jalan keluar yang harus saya ambil adalah ini gitu ya. Jadi jangan pasrah-pasrah dan berdiam diri, tidak, tetapi lebih berfokus ke solusi ya. Kita lihat di sini ada Pack of Pentacles. Wow. Ada Eight ya. Eight of Pentacles. Eight of Wands. Saya merasakan energinya di sini. Bicara tentang sosok yang sebenarnya kamu sayang, kamu cinta. Tetapi nih orang kok kesini-sini berubah ya. Kamu merasa bahwa apakah dia sudah dingin ini karena ada kesalahan saya? Apakah saya mungkin sudah tidak menarik? Ataukah dia mempunyai yang lain? Ya, ini ada muncul di pikiran, dimana apakah sekarang dia sudah berubah itu karena memang bagaimana gitu ya. Di sini saya juga merasakan energinya ada cinta tidak setara ya. Mungkin dari segi pekerjaan ya, ataupun mungkin kondisinya dari segi waktu ya. Ini bicara cinta, ini ada yang satu memberikan waktu, satu sibuk sekali, satu mau menang sendiri, satu lebih sabar ya. Padahal satu itu sama-sama ingin ya setidaknya kamu pada saat sibuk, ya saya mengerti akan kamu. Tetapi pada saat sibuk, saya sibuk, ya kamu juga mengerti saya. Tetapi tidak, ini hanya ingin dimengerti. Ya, satu sibuk, satu terabaikan. Ya, satu gila kerja, pas pasangannya seolah-olah cuman status doang atau patung doang. Bahwa saya sudah punya pacar, saya sudah punya pasangan nih ya. Atau suami atau istri, keluarga. Padahal hubungan di dalamnya itu renggang ya. Ya, saya merasa di sini ada kepura-puraan cinta
yang mana ya hanya untuk terlihat normal gitu. Saya sudah mempunyai pasangan, saya hidup bahagia ya. Padahal sebenarnya tidak ya. Bahkan ada yang malah tiap malam menangis. Waduh ya. Padahal sayang, cinta, tapi pengorbanannya tidak dihargai, tidak dicintai balik ya. Hanya membuang-buang waktu, dan kalaupun mungkin di sini ada yang ingin lepas tapi dia nggak mau lepas ya. Jadi seolah-olah bingung ya, nanti dia love bombing lagi, ujung-ujungnya kembali lagi, ujung-ujungnya dia berbuat salah lagi, menyakiti lagi ya. Jadi bingung sebenarnya ini kehidupan mau dibawa kemana ini. Ada juga yang saya lihat di sini kondisinya pacar-pacaran ya, udah lama nggak nikah-nikah, tapi melakukan hal-hal yang sudah harus seperti orang berkeluarga, kumpul kebo dan lain-lain, menafkahi dan lain-lain. Nah ini, padahal statusnya masih pacar ya. Dan tidak mengizinkan siapapun untuk mendekati ya, seolah-olah itu milikku, padahal nggak dihalalin ya, cuman status doang. Nah ini ada yang ya mungkin karena kamu mempunyai manfaat sehingga ya dia di situ, ataupun mungkin karena takut kesepian aja dan mau status saja ya. Kalaupun mungkin sudah nikah ya itu tidak ada tanggung jawab, kasar, terus playing victim ya, tidak memberikan tupoksinya, tidak mengerjakan tupoksinya ya, tugas dan fungsinya sebagai ayah, sebagai orang tua, suami, istri ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan, kamu di posisi mana, di mana ya pokoknya dirinya egois. Tetapi kalau minta cerai nggak mau ya, seolah-olah ya ingin tetap bersama tetapi masih ingin bebas tanpa ada tanggung jawab yang full. Nah ini, jadi ya kehidupan yang penuh drama. Tetapi saya rasakan energinya ya, kalau kamu sudah merasakan intuisi seperti gitu, di mana kamu maklumi ya udah, saya yang harus berbuat yang terbaik untuk keluarga. Karena saya merasakan energinya di sini energi feminim ya. Energi feminim ini bisa cowok juga ya, karena tidak berlaku gender, di mana bisa laki-laki ke feminiman ya, ataupun ya wanita ke feminiman. Jadi kamu bisa menyesuaikan kamu di posisi mana. Yang pasti yang lebih terluka ini adalah sosok yang feminim, di mana selalu mengalah dan selalu dirinya yang salah walaupun dia benar. Disalahkan gitu ya. Jadi ada rasa sakit hati, kecewa ya. Walaupun mungkin kondisinya ada yang sudah mati rasa, tetapi tetap harus ya terlihat bahagia. Terlihat baik-baik saja. Padahal kondisinya udah kurus, udah nggak terawat ya. Tetapi harus tetap menjalankan drama cinta yang palsu ya. Padahal sebenarnya udah mati rasa, udah nggak ada cinta gitu. Dan bahkan mungkin berhubungan, maaf tanda kutip, intim ya, sudah nggak ada rasa cinta, cuman karena kewajiban doang ya. Karena ilfil ya. Tetapi ya itu ke pelayanan lagi. Padahal sebenarnya udah, aduh, ini orang ya. Bahkan ada yang mau keluar dari zona itu, tetapi kondisinya susah. Kalaupun sekarang sudah ya berarti kamu bagus, kamu sudah terlepas dari orang toksik ini. Kalau belum ya berarti kondisinya ya ini yang terjadi, kamu berdrama atas cinta, di mana ya seolah-olah terlihat bahagia padahal sebenarnya hati menderita. Ya, karena kamu terkoneksi dengan orang-orang manipulatif, orang-orang playing victim, dan orang-orang yang hanya mau manfaat dari dirimu. Entah pelayanan, entah mungkin kehidupan, dan ya pokoknya santai bae ya. Lepas dari tanggung jawab, dan kamulah yang harus menanggung semua beban-beban dari keluarga. Nah ini ya. Kita lihat lagi di sini ya, Nine of Swords ya. Dimana saya merasakan energinya kesedihan yang mendalam, tetapi ya harus lebih tegar, lebih tabah ya, untuk tetap enjoy, tetap happy. Kalaupun mungkin di sini ada beberapa yang sudah dalam hubungan triparty akhirnya meninggalkan ya, meninggalkan dan berpura-pura kuat padahal sebenarnya sakit ya. Macam contoh dia pergi meninggalkanmu karena wanita lain atau pria lain ya, pura-pura kuat, kelihatan kuat padahal sebenarnya hati tersakiti dan sangat-sangat membuat trauma dalam hati. Bahkan ada orang baik pun di sini kamu akan merasa bahwa
kayaknya semua laki-laki sama deh, kayaknya semua perempuan sama deh, karena itu trauma ya. Padahal ini orang baik, tapi karena sudah trauma duluan akhirnya ya berpikir seperti gitu. Padahal dia ingin dekati kamu, tapi kamu nggak mengizinkan lagi siapapun untuk mendekati karena masih ada luka batin dan trauma. Di mana ya itu masa lalumu yang kelam sehingga membuat kamu lebih berhati-hati. Saking berhati-hatinya menutup diri, bahkan introvert. Ya sudah nggak mau ke nongkrong-nongkrong lagi, gosip-gosip lagi dengan sahabat, tetangga, atau bahkan sosial media juga sudah di off ya, atau di privat ya. Sudah nggak mau dengan kondisi-kondisi kepo-kepo ya, lebih ke cari duit, 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 dan duit ketimbang mengumbar-umbar kesedihan ataupun apapun di sosial media atau di lingkungan ya. Ujung-ujungnya dicibir, ujung-ujungnya ditanya-tanya, akhirnya sedih lagi, sedih lagi. Jadi lebih banyak introvert, terus juga lebih ke kerja, 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 dan kerja tuh ya. Dimana di The Tower ya, walaupun hancur ya tetap harus tenang. Kalaupun masih bersama ya berdrama aja gitu ya. Padahal sudah nggak sayang. Yang lebih beratnya nih yang masih bersama ya, karena kalau yang sudah tidak bersama kan sudah nggak perlu kepura-puraan gitu. Ya udah, aku udah plong, walaupun mungkin kondisinya saya terluka, tapi setidaknya saya tidak perlu berpura-pura baik gitu ya. Saya akan menyembuhkan lukaku kalau sudah terlepas dari orang-orang toksik ini. Tetapi kalau belum, ini yang pusing ya, sampai mungkin sakit, terus berjuang sendiri, terus bahkan mukanya sudah kelihatan tua dari umurnya, kulit kusam ya, rejeki seret, harus banting tulang ya, belum lagi dengar kata orang, sakit hati dan macam-macam ya. Sudah sakit hati dari omongan orang, sudah sakit hati dari omongan pasangan, belum keluarganya yang merasa tidak diperhatikan, anak juga lagi tantrum ya. Jadi banyak sekali pusing ya, dimana koneksi cinta yang harus tetap kuat dan tabah, padahal sebenarnya sudah nggak sanggup, tetapi harus demi keluarga dan nama baik ya. Karena ada beberapa yang harus mempertaruhkan nama keluarga, nama baik dirinya ya, untuk membahagiakan ya orang tua, anak-anak ya. Jangan sampai cacat dan mengorbankan kebahagiaan, dimana ya harus tetap di situ, di kondisi situ untuk terlihat baik-baik saja, seolah-olah keluarga utuh, keluarga bahagia, padahal sebenarnya sangat-sangat kecewa dan ya mengorbankan cinta diri sendiri. Energinya ya. Tetapi itu yang saya lihat, dimana kondisi kepura-puraan cinta ya. Kalaupun mungkin ini dari dirinya, ini ada beberapa yang pura-pura juga ya mencintaimu karena kamu punya sesuatu. Ada bahkan dia mau datang kembali kepadamu mantan-mantan yang bikin pusing. Yang dulu mungkin koneksinya dia meninggalkanmu karena kamu kere, kamu nggak cantik, kamu nggak ganteng, dengan yang lebih gitu kan. Karena orientasinya ya untuk mendapatkan lebih gitu dari fisik ataupun dari keuangan. Ternyata mungkin seiring waktu mereka berpisah, akhirnya dia ingin kembali ke kamu. Kenapa? Karena dia lihat kamu udah seksi, sudah cantik, udah ganteng, kaya ya, artinya mandiri ya. Dia ingin datang. Nah ini pura-pura cinta untuk apa? Dapat fasilitas. Tapi saya rasa kamu sudah tahu ya topengnya, bahwa kayaknya nih orang nih cuman hanya datang untuk memanfaatkan. Ada pula kalau seandainya mau rujuk, dia mencari-cari kesempatan untuk ya menegurmu, pura-pura baik, agamais ya. Mungkin yang kemarin amburadul, sekarang pakaiannya sudah lebih soleha. Laki-laki juga mungkin lebih ya untuk menunjukkan bahwa dia bertobat, lebih rajin ibadah ya. Padahal sebenarnya itu kamuflase. Bukan agama di sini atau apapun ya, tetapi manusia ini mencari kesempatan untuk bisa menunjukkan bahwa saya ini orang baik dari sisi agama ya, supaya bisa mengambil hatimu ataupun orang-orang terdekatmu, supaya setidaknya kamu bisa memberikan pertimbangan untuk memberikan kesempatan buat dia masuk dalam hidupmu lagi. Nah ini padahal sebenarnya ada maksud, karena mungkin dia udah tua, nggak ada duit, ataupun mungkin karena kebutuhan ya, terus dia nggak ada kerja, ataupun juga ya karena ingin dilayani ya. Dulu dia membandingkanmu, wah saya dilayani sama dirimu tuh penuh-penuh full self service gitu. Sekarang saya kayak
gembel ya, siapa yang mau layani ya sudah deh, kembali lagi dengan dia deh, yang penting saya dilayani jadi raja, makan dibikin, kopi dibikin ya, atau dikasih duit ya, pokoknya hidup sejahtera kayak dulu lebih enak. Nah ini dia ada mau mengambil hati, kalau tidak dari langsung dari ke kamu ya mungkin lewat orang tuamu atau lewat orang tuanya atau sahabatmu ya, atau keluargamu, saudaramu. Nah ini dia berpura-pura baik mengambil hati supaya setidaknya mereka bilang, wah dia udah bertobat tuh, dia udah jadi orang baik tuh ya, dari cerita mulut ke mulut untuk membelanya supaya setidaknya kamu mempertimbangkan untuk bisa dia datang lagi masuk dalam hidupmu, padahal kamu tidak tahu itu adalah jebakan ya. Jadi hati-hati di sini, karena jangan sampai kamu terkoneksi dengan orang yang mempunyai cinta palsu atau hanya berpura-pura cinta kepadamu karena mempunyai sesuatu, karena kepepet ya, apalagi dia punya banyak hutang ya, ada hutang atau angsuran yang mana ya setidaknya dulu kamu bantu bayar, sekarang dia harus melunasi sendiri dengan ngos-ngosan dan akhirnya ingin kembali ke kamu supaya apa ya, segitu kamu harus bisa membantu dia dalam hal keuangan ya. Jadi hati-hati dengan kondisi cinta yang palsu atau kepura-puraan cinta ini. Oke, itu yang saya rasakan energinya ya, dimana koneksi percintaan ada yang menginginkan kamu kembali dalam hidupnya, tetapi ya itu dimana kondisinya ya hanya setengah atau bahkan tidak ada cinta sama sekali. Cuman untuk dikatakan baik, dikatakan normal, dikatakan ya pokoknya intinya jauh dari pandangan buruk ya. Padahal sebenarnya jebakan dimana ya menguras energi secara fisik dan mental. Jadi lebih waspada, sekarang dunia jahat ya. Jangan sampai kamu terkoneksi dengan orang yang salah. Oke, itu yang bisa saya readingkan, semoga resonate. Dan untuk koneksi inisial dan zodiaknya dari readingan ini, agar kamu yakin bahwa dirinya lah yang terkoneksi dalam readingan ini, kita lihat dari koneksi inisialnya dulu. Saya sudah menarik energinya di sini. Untuk inisial, oke, untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan ada huruf E, ada huruf K, Y, Z, D, P, U, X, S, F, N, V, W, R, M, J, O, T, L, dan H. Oke, semoga resonate. Dan kalaupun tidak resonate dari inisial, mungkin dari zodiaknya. Kita lihat untuk koneksi zodiak di sini, di mana saya sudah menarik energinya juga untukmu. Kamu terkoneksi dengan ada zodiak Leo, ada Sagittarius, Aries, Virgo, Capricorn, Gemini, Pisces, Libra, dan Cancer. Jadi itulah readingan ini, di mana koneksi inisial dan zodiaknya untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.